Shalom saudara. Selamat pagi semuanya. Iya. Banyak anak STT ini ya. Jadi besok nggak usah kuliah ya. Besok saya pas ngajar. Bentar, saya persiapkan dulu. Iya. Saya nggak tahu kalau hari ini pagi ini akan bicara tentang warisan begitu ya. Kita buka dulu deh, tapi bukan ini yang nanti saya mau sampaikan ya, tapi kita buka dulu di Kejadian 32 ayat yang ke-10. Ini ayat yang saya pernah sampaikan di tempat ini juga, tapi tadi tiba-tiba Tuhan ingatkan tentang hal ini. Kejadian 32 ayat yang 10 dikatakan demikian. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi berapa? 2 pasukan. Itu artinya ada multiplikasi. Ada, kalau Ibu In tadi bilang warisan itu harus jadi lebih besar ya. Nah, saudara tahu siapa yang mengalami peristiwa ini yang ditulis di Kejadian 32 ayat 10? Yakub. Nah, kita akan belajar apa yang saya ingin sampaikan ini. Saya nggak tahu kok ya pas gitu ya. Saya ingin menyampaikan tentang Yakub begitu. Kita akan belajar nanti bagaimana Yakub ini meresponi semuanya ya. Kita tahulah peristiwa di dalam Alkitab yang paling kita ingat buat Yakub adalah pada waktu dia menerima hak kesulungan. Benar ya? Benar? Pada sekolah minggu semuanya ya? Oke. Nah, kita baca dulu di Kejadian 34 ayat yang ke-30. Kejadian 34 ayat yang ke-30. Maaf saya lupa. Bu, dikasih waktu berapa lama? Oh, terserah. Soalnya ini bisa berseri-seri nanti. Ya. Kejadian 34 ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku. Ya. Di Kejadian 32 dia mengatakan bahwa dia jadi 2 pasukan. Tapi Kejadian 34 ini sesudah itu begitu ya. Ada sebuah pernyataan yang kontradiksi menurut saya. Dikatakan jumlah kita ini sedikit loh. Kalau musuh bersekutu dengan kita, maka habislah kita semuanya. Ada rasa yang tidak percaya dalam hidupnya bahwa dia ini semestinya sudah menerima sesuatu yang luar biasa yang dari Tuhan. Ya. Tapi kita juga bisa melihat, jadi saya cerita dulu ya, ini kejadiannya kenapa nih? Kejadian 34 ini menceritakan tentang apa? Jadi ceritanya gini, Yakub itu punya anak perempuan namanya Dina. Ya. Dan hari itu Dina itu diperkosa oleh seseorang yang namanya Sikem. Ya. Kakak-kakaknya nggak terima. Sehingga mereka pengen balas dendam nih. Gimana caranya? Ya kan? Sedangkan Sikem dan bapaknya ini pengen menjodohkan, istilahnya begitulah. Mereka pengen baik-baik menikah begitu. Ingin bertanggung jawab dengan semuanya. Tapi anak-anak Yakub gak mau. Dia ingin balas dendam. Caranya seperti apa? Dibilang gini, oh gak bisa. Kamu gak bisa minta adikku seperti itu aja. Ya, syaratnya 1. Semua laki-laki di bangsamu harus disunat seperti kami. Ya kan? Semua tahu ceritanya. Semua laki-laki pada waktu itu yang dewasa, saya waktu baca ini saya lihat
saya baca itu laki-laki yang dewasa itu disunat, dan pada waktu mereka mengalami kesakitan, dibunuhlah semuanya, ya kan? Dan itu yang menyebabkan, sekali lagi ayat Kejadian 34 ini, Yakub mengatakan bahwa kamu ini hendak mencelakakan kita semuanya ya. Ini kalau bersekutu habis loh semuanya. Yang saya lihat begini, ini orang yang mendapat hak istimewa loh. Itu Kejadian 34 ini ditulis setelah dia melarikan diri dari Esau kakaknya. Kenapa dia melarikan diri? Karena dia mendapat hak kesulungan. Saudara baca itu, berkat kesulungan itu sesuatu yang luar biasa. Tapi sampai detik ini Tuhan tetap mendapati yang namanya Yakub itu pakai kekuatannya sendiri. Melihat semuanya diukur dengan kekuatannya sendiri. Dia melihat bahwa kalau jumlahku kecil, kalah pasti, habis pasti gitu. Nanti kita akan ngikutin cerita ini dengan mundur maju begitu ya, supaya kita mengerti. Oke. Dia berusaha menyelesaikan semuanya. Yakub ini berusaha menyelesaikan masalah ini dengan apa? Dengan kekuatannya dia. Coba kalau kita baca ya di Kejadian, sesudah itu Kejadian 34 ayat 30. Sesudah itu jadi Kejadian 35 ayat yang pertama. Tuhan bilang gini. Kita baca ya, coba. Kejadian 34 ayat 35. Ayat yang pertama. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Ini peristiwa yang kedua kalinya, ya. Peristiwa yang kedua kalinya di mana Yakub ada di Betel. Ya. Sebelumnya itu kalau kita baca, makanya kita mundur. Kalau kita mundur nih, di Kejadian 28 itu pertama kalinya Yakub ada di Betel. Dia tidur di situ dengan pakai alas kepala sebuah batu, dan dia mendapat mimpi, dia melihat ada tangga yang naik sampai ke surga. Dan dia melihat malaikat naik turun. Kalau saudara baca di situ, padahal dia itu minta jaminan dari Tuhan. Tuhan sertai aku. Tuhan jamin aku. Dan oleh karena itu, ya kan? Dikatakan tempat itu disebut, yang tadinya namanya Luz, disebut menjadi Betel, rumahnya Tuhan. Ya. Luz itu ya artinya cuman gitu aja lah. Saya cek itu artinya cuman pohon almond gitu. Biasanya mereka kalau ngasih nama tempat itu kan gitu, ada pohon apa, ya itu dikasih nama tempat gitu ya. Di situ ada sumur apa, nah itu nama kota itu dikasih nama seperti itu. Tapi hari itu Betel, Yakub mengubahnya menjadi Betel, rumahnya Tuhan sendiri. Kenapa sekali lagi Kejadian 35 ayat yang pertama mengatakan bahwa Tuhan ngomong gini, bersiaplah, pergilah ke Betel. Ya. Karena sampai di titik tadi Tuhan masih mendapatkan Yakub itu pakai kekuatannya dia. Sedangkan kalau kita ini bicara kita mau menerima warisan, itu nggak bisa menerima warisan dengan kita pakai kekuatan kita saja. Kalau tadi Ibuin ngomong bahwa kalau nggak kerja ya jangan makan, ya kan? Kita nggak bisa cuman mengandalkan kerja saja, begitu loh. Padahal kalau saya lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup Yakub itu luar biasa loh. Harusnya dia itu bukan anak sulung. Arti nama Yakub itu semestinya cuman hill catcher. Dia itu karena megang tumit kakaknya, cuman seperti itu. Dia mungkin gak pernah bisa jadi besar, tapi karena dia terima hak kesulungan itu, dia terima berkat dari bapaknya,
dia bisa jadi besar semuanya. Tapi saya bilang, dia lewati semuanya dengan kekuatannya dia sendiri. Bayangin ya saudara, ini dapetin berkat bapaknya aja pakai segala tipu muslihat loh. Ya. Sampai akhirnya dia pergi ke Laban pun semestinya tujuannya apa? Tujuannya melarikan diri kok itu. Tapi mamanya bilang apa? Biarin dia cari istri dari keluargaku. Begitu. Semua coba diselesaikan dengan cara manusia. Karena dia tahu kakaknya ingin membunuh dia. Dan saudara tahu sekian belas tahun dia bayar hidup dengan Laban. Dengan apa? Dengan kekuatannya dia lagi. Laban tipu dia tipu Laban. Laban tipu dia tipu Laban lagi. Begitu. Sampai akhirnya di Kejadian 28 dia ketemu dengan Tuhan di situ. Dan ternyata itu tidak mengubahkan hidupnya. Ya, itu tidak mengubahkan hidupnya. Kenapa tidak mengubahkan? Ya karena di Kejadian 34 tetap dikatakan seperti itu. Tetap dia melihat semuanya itu dengan kekuatannya dia. Padahal kita baca sama-sama dia ngomong sendiri loh, dengan membawa sebuah tongkat aku menyeberangi sungai ini. Sekarang hari ini aku mau kembali lagi dengan 2 pasukan. Artinya ini ada begitu banyak penyertaan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Nah saudara, itu sebabnya Tuhan ngomong, balik lagi, siap-siap semuanya. Balik ke Betel. Balik ke Betel. Itu seakan-akan ingin mengingatkan setiap kita. Kalau pagi hari ini kita terima warisan. Tadi kita terima warisan banyak loh. Ya. Ada Ibu Iren, ada Nancy, ada Ibu Dorcas, ada Ibu Nita, ada Ibu In sendiri gitu. Saya nggak tahu ada berapa orang lagi tadi yang minta didoakan misalnya gitu. Tapi saya mau kasih tahu bahwa kita bisa lakukan semuanya, kita bisa terima semuanya, kita harus balik lagi, balik ke Betel, balik ke Betel, balik ke Betel. Jangan andalkan kekuatan manusia, tapi andalkan Tuhan, libatkan Tuhan di semuanya. Nanti saya akan baca lebih jelas lagi ya, apa yang kita akan pelajari hari ini, ya. Saudara, di Kejadian 32. Nih. Jadi coba saudara lihat ya. Kejadian 34, dia ketakutan, ya. 35 dia disuruh balik ke Betel. Tapi sebelumnya Kejadian 32 dikatakan seperti ini. Kejadian 32 ayat yang ke-25. Kejadian 32 ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Saya itu sampai coba googling ya. Saya coba googling pangkal paha itu apa sih begitu ya. Ternyata pangkal paha itu ya, saya lihat sampai ada beberapa referensi itu gini. Anjing itu kalau sudah terpelecok di pangkal pahanya, dia gak bisa jalan, gak bisa ngapa-ngapain. Begitu. Nah ini sama. Ya. Bayangin Yakub ini, Tuhan sudah tahu bahwa ini orang keras kepalanya minta ampun. Ini orang ngototnya minta ampun. Ngandelin kekuatan manusianya udah amit-amit dah. Begitu. Itu kenapa sampai di pasal 32 Tuhan coba bergulat dengan dia, ya kan? Enggak menang loh. Saya tanya coba, Alkitab mencatat yang menang siapa semestinya? Yakub gitu. Cuman karena si malaikat Tuhan itu pukul pangkal pahanya, sehingga itu terpelecok. Ya.
Kalau di beberapa referensi pangkal paha itu bicara tentang kekuatan semestinya. Pangkal paha itu bicara tentang di mana engkau menaruh pedangmu. Ya. Ada beberapa, saya nggak tahu itu artinya apa di dalam, apa ada istilah dalam medisnya atau enggak. Tapi ada yang mengatakan gini, pangkal paha itu di dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan procreative power. Di situ tempatnya. Tuhan itu sepertinya sudah pengen ngomong gitu loh. Udah jangan pakai kekuatanmu. Makanya sampai dipukul itu. Ya kan? Dan di situ sampai ditanya, namamu siapa? Dia bilang Yakub. Sampai diganti namanya. Ya. Nanti kalau saudara baca ya. Di Kejadian 32 itu malaikat Tuhannya ngomong seperti itu. Di Kejadian 35 Tuhan sendiri loh yang ngomong. Loh Yakub itu ditanya di Kejadian 35, namamu siapa? Gitu kan. Dia tetap ngomong Yakub. Dan Tuhan sendiri yang ngomong, mulai hari ini namamu adalah Israel. Ya kan? Dan kalau saudara pelajari ini menurut saya bukan sesuatu yang diada-adain. Tapi ini rencana Tuhan yang, ya itulah rekayasa Tuhan itu benar-benar luar biasa. Begitu dikasih nama Israel, itu artinya Tuhan yang menguasai semuanya. Ya. Artinya ada kekuatan Tuhan yang menguasai semuanya. Nah seringkali kita ini menjalani hidup kekristenan kita, ya, terutama yang bicara di depan ini, kita selalu pakai kekuatan kita. Tapi sekali lagi ayo kita belajar. Ayo kita belajar. Saudara, saya ingat bulan lalu lah, bulan Juli. Ya, pada waktu ulang tahun Ibu In ngomong di sini kan. Juni, ya sorry. 500 sekolah ya, 500 sekolah. Saudara, pada waktu saya dengar itu bukan jadi sesuatu yang membuat saya melonjak gitu loh. Itu tiba-tiba pikiran saya langsung kalkulatornya nyala. Ya. Ini satu sekolah di sini aja 1 miliar loh sebulan. 500 sekolah, iya 500 M begitu kan ya. Tapi pada waktu saya baca ini, saya pelajari tentang ini, saya jadi semakin yakin. Buat saya, kemarin saya habis sharing firman di Hananel Cinta begitu tentang iman gitu. Buat saya perjalanan iman itu memang harus dibangun dan itu nggak bisa dengan kekuatan sendiri ya. Kalau saudara misalnya gini, setiap bulan terima 1 juta, 1 tahun 12 juta dan engkau cuman mengeluarkan 500.000, itu artinya bukan iman. Itu artinya bukan Tuhan, itu manusia. Hikmat yang diberikan kepada engkau bisa mengatur itu. Ngerti ya? Tapi saya ingat tahun lalu, 2 tahun lalu, di mana saya benar-benar belajar yang namanya benar-benar harus menghidupi sekolah ini sendiri loh. Setiap kali istri saya ngomong ini sudah tanggal 20. Duit cuman berapa? Ya kan? Itu dulu kalau saya pakai kekuatan manusia saya udah, aduh gimana ya? Ya. Secara kekuatan manusia saya pengennya gini, saya kumpulin semua orang tua murid, saya bilang kamu utang sekian, bayar. Saya gajian, selesai. Ya kan? Simple. Tapi buat saya sekali lagi saya harus belajar benar-benar menjawab apa yang Ibu In ngomong tentang 500 sekolah itu bukan dengan kekuatan saya. Karena dengan kekuatan saya itu tidak akan pernah mungkin. Buat 1 sekolah aja seringkali gitu loh ya. Nafasnya harus ditarik dalam-dalam begitu. Tapi saya nggak tahu dari mana begitu ya, mungkin itu bentuk
keputusasaan begitulah ya. Tapi saya tahu itu Tuhan dan itu sebuah pembelajaran, itu sebuah perjalanan iman yang saya nggak pernah bisa lupakan. Ya. Hari itu kita itu pokoknya kalau sudah menjelang Desember itu pot-potannya double, begitu kan. Saya nggak tahu gimana tiba-tiba saya ngomong gini. Saya kumpulin semua kepala sekolah, saya bilang gini. Ketemu sama saya jam 9 pagi di atas gedung ARK. Di atasnya menara itu loh. Yang ada mahkotanya itu. Saya bilang, ketemu sama saya di atas. Mau ngapain Pak? Gak tahu, saya bilang gitu. Pokoknya kita ketemu. Dan saya ketemu di atas. Ya sudah, ayo kita nyembah. Kita nyembah. Ada yang sudah mulai deklarasi jarah. Saya bilang, tiba-tiba saya berhentikan semuanya. Saya bilang gini, kita akan nyembah ya, kita nyembah benar-benar. Tanya sama Tuhan, saya bilang. Karena Tuhan bicara spesial banget, saya bilang. Apa yang yang dulunya pernah engkau lakukan di masing-masing levelmu, yang itu menyukakan Tuhan, lakukan dan kerjakan itu lagi. Saya suruh mereka berdoa, tanya masing-masing. Ya. Dan saudara, mereka saya tanya, kamu dapat apa? Kamu dapat apa? Oh iya Pak, kami mau lakukan ini, kamu melakukan ini. Kami mau kunjungan lagi ke anak-anak dan segala macam. Singkat cerita, kita turun. Saya pikir itu masalahnya bukan gini, turun terus langsung cek rekening sekian M. Enggak, tetap angkanya tetap sama. Ya. Tapi pada waktu kita melangkah melakukan semuanya itu, setiap level mulai mengerjakan itu. Tiba-tiba ya yang pegang rekening kan istri saya begitu ya. Saya bagian mendoakan aja lah. Tiba-tiba dia ngomong ini, ajaib. Semuanya tercukupi, semuanya terjawab begitu. Saya tahu buat menyelesaikan semuanya kalau saya pakai cara manusia saya tidak akan pernah bisa. Dan apa yang Tuhan ngomong ke Yakub ini sejujurnya itu lebih bicara ke pribadi saya. Karena kenapa? Karena saya seringkali ingin menyelesaikan semuanya dengan kekuatan saya sendiri. Tapi ingat sekali lagi, buat saya bisa mewarisi Ibu Iin dan menjadi lebih besar, saya tidak pernah bisa mengandalkan kekuatan saya. Saya harus mengandalkan Tuhan. Itu kenapa Tuhan sampai 2 kali ngomong balik ke Betel, balik ke Betel, balik ke Betel. Ya. Dan di Betel itu sekali lagi Tuhan meneguhkan apa yang malaikat Tuhan katakan. Namamu hari ini bukan lagi Yakub tapi Israel, yang artinya Tuhan, kekuatan Tuhan yang menguasai semuanya. Amin. Percayalah saudara, satu kali kalau engkau mengandalkan kekuatanmu, satu kali engkau pasti akan putus asa. Engkau akan melihat semuanya sepertinya benar-benar tidak mungkin. Ya. Hari-hari ini bukan hal yang mudah buat kami ya. Buat saya, istri saya, guru-guru semuanya bukan hal yang mudah. Semua orang tua sudah teriak, kami gak mau bayar SPP, orang sekolah gak ada kok gitu. Sedangkan guru kami tidak berkurang, ya kan? Angka yang harus dibayar tidak berkurang begitu. Saya ngelihat semuanya ini semestinya kedagingan saya ini pengen muncul lagi dan ngomongnya udah, aduh ini gimana sih gitu ya. Pengennya udah langsung pakai cara manusia. Tapi sekali lagi saya cuma bilangin, Tuhan, Engkau sudah membawa perjalanan imanku lewati semuanya. Sudah 2 tahun aku lihat bagaimana Tuhan mengerjakan yang ajaib di tengah-tengah kami. Bahkan di masa-masa kami kekurangan, kami bisa menabur hampir 100 atau 200 juta lah. Buat bagi-bagi sembako dan segala macam. Saya tahu kalau urusan menabur saya nggak mau campurin istri saya. Karena kalau saya campur-campur pasti angkanya lebih mengecil. Ya kan? Itu untuk melatih saya loh. Itu untuk melatih saya. Jadi kalau untuk menabur saya akan bilang, udah kamu yang tanya ya.
Kamu mau nabur saya berapa? Saya tinggal keluarin aja pokoknya gitu. Karena kalau saya yang nabur, nanti gitu angkanya pasti mengecil. Beras 5 kilo, 3 kilo aja lah gitu. Ya kan? Loh yang penting kan poinnya kita tetap kasih beras. Nah itu prinsip saya, itu namanya manusia saya itu seperti itu gitu. Tapi saya belajar, saya melatih. Enggak, saya mau pakai kekuatan yang dari Tuhan. Ya. Saya mau pakai kekuatan yang dari Tuhan. Saudara, saya akan tutup dengan hal ini ya. Kalau tadi dikatakan gini, anaknya Dina itu diperkosa oleh Sikem dan akhirnya itu semua Sikem itu dan keluarganya dibunuh semua loh ya. Dan seakan-akan Yakub ini takut begitu. Tapi pada waktu saya pelajari, semestinya Tuhan itu kayak memberikan sebuah tanda demi tanda. Ini loh yang aku ingin engkau jalani begitu. Sikem itu pada waktu saya cek ya, itu apa artinya adalah gini. Dia itu adalah bagian dari pundak kita yang dipakai untuk menyangga beban. Itu arti Sikem. Loh, kalau saudara, saya kasih gambaran gampang aja ya. Saudara punya pikulan, saudara taruh di mana? Di pundak kan? Ya. Kalau Alkitab mencatat taruhlah pikulah kuk yang kupasang, itu taruhnya di mana? Ya di bagian situ. Itu semestinya artinya Sikem begitu. Ya kan? Dan itu seakan-akan Tuhan mau kasih sebuah contoh, sebuah gambaran bahwa Sikem itu memang harus dimatikan. Karena enggak seharusnya engkau pakai kekuatanmu untuk memikul itu. Itu sebabnya Kejadian 35 ayat 1 Tuhan sekali lagi ngomong apa? Balik ke Betel. Balik ke Betel. Ya. Saya nggak tahu saudara, seberapa sering saudara semestinya melewati semua perjalanan hidupmu. Ya. Engkau terlalu mengandalkan kekuatanmu. Seberapa sering engkau berjalan di dalam pelayananmu, di dalam destiny yang Tuhan percayakan dalam engkau. Seringkali kita pakai kekuatan kita. Ya. Dan hari ini seakan-akan Tuhan tuh pengen ngomong, stop, pakai caraku nak, pakai caraku, pakai caraku, ya. Pakai caraku. Itu kalau saudara ya, kalau di Yakub tadi bicara dipukul pangkal pahanya, itu semestinya hampir mirip dengan peristiwa seperti ini. Pada waktu Abraham nyuruh bujangnya untuk mencarikan istri buat anaknya, dia bersumpah dengan apa? Taruh tangannya di bawah pangkal paha. Semestinya peristiwa Yakub dipukul itu seperti seakan-akan semestinya Tuhan itu sudah mau bersumpah sama dia. Aku yang jamin, namamu bukan Yakub, namamu Israel. Ya kalau saya baca itu di Kejadian 32 itu semestinya itu messenger. Ya Tuhannya itu semestinya messenger, malaikat yang membawa pesan. Dia ngomong itu. Aku yang akan jadi Tuhan buat engkau. Dia bersumpah. Cuman memang caranya gak naruh tangannya. Ya namanya malaikat mungkin dia naruh kekencengan gitu loh. Sampai akhirnya keplecok. Ya kan. Namanya malaikat kan. Kalau manusia mungkin megang. Tapi karena dia kayaknya udah mukul kenceng gitu. Nah sekali lagi kita ini sudah terima semua warisan hari ini. Kita terima semua menurut saya ya. Setiap firman yang kita terima setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, itu semuanya luar biasa loh. Ya. Itu makanya tadi Bu In ngomong, saya sudah kasih banyak teori ke saudara, tapi gak ada yang dipraktekkan, ya kan? Kalau saya boleh artikan gini, mungkin saudara lakukan, tapi lakukan dengan kekuatanmu.
Engkau gak pernah libatkan Tuhan di dalam semuanya. Engkau gak pernah balik ke battlemu. Engkau gak pernah tahu bahwa semestinya Tuhan ingin bersumpah dalam hidupmu. Bahwa Dia yang akan jamin semuanya. Bahwa Dia yang akan menguasai semuanya. Ya. Itu kenapa saya bertekad lah. Saya bilang gini, saya gak tahu caranya bagaimana. Buat saya mulai satu sekolah dengan 1 miliar. Dengan 500 sekolah 500 miliar. Menurut saya mungkin ya. Susahnya ya sama aja kok gitu. Kita berimannya juga sama aja. Ya kan? Kalau Tuhan sudah membukakan, ya Tuhan akan cukupi. Mau 1M 500M gak ada bedanya buat Tuhan. Ya. Saya mau belajar. Dan saya berharap semua kita bisa belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan kita. Matikan semua sikemmu itu loh. Jangan pernah engkau terima semuanya dan engkau pikul di sini, di pundak, di tempat engkau memikul. Di tempat engkau menanggung bebanmu. Tapi bawa itu ke battle. Bawa itu ke battle. Libatkan Tuhan di dalam semuanya. Amin. Mari kita berdoa.